Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan praktikum ilmu tanah, dan sekarang kita memasuki acara yang kelima, yaitu bahan organik. Yang pertama, apa sih pengertian dari bahan organik? Bahan organik tanah atau yang disingkat BO atau Soil Organic Matter merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Secara substansi, bahan organik tersusun dari bahan humus dan non-humus. Nah, apa sih yang dinamakan dengan proses dekomposisi? Jadi, proses dekomposisi adalah proses pembusukan dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus kenapa sih kita perlu tahu BO? Karena sebagian besar kita dalam memanfaatkan tanah adalah untuk menanam, terutama menanam kebutuhan pangan kita. Dan BO akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman. Selanjutnya ada faktor pengaruh BO. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Untuk yang mempengaruhi sebenarnya ada banyak, tapi untuk praktikum hari ini hanya cukup 3 untuk dijadikan sebagai bahan analisis, yaitu yang pertama iklim, yang kedua tipe penggunaan lahan, dan yang ketiga kegiatan manusia. Contoh perbedaannya misalkan pada iklim, wilayah yang berada di iklim tropis tentunya akan memiliki BO dengan jumlah yang berbeda dengan wilayah yang ada di iklim subtropis. Selanjutnya ada tipe penggunaan lahan yang akan berkaitan dengan kegiatan manusia. Selanjutnya ada faktor yang dipengaruhi. Ini ada 3 parameter, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Untuk fisika seperti warna, struktur, kestabilan agregat. Untuk kimia, KTK atau kapasitas pertukaran kation, dan kandungan unsur hara. Sedangkan untuk biologi, seperti yang kita tahu, biologi tidak jauh dari organisme. Nah, selanjutnya untuk identifikasi bahan organik yang akan kita gunakan juga sebagai praktikum kita acara 5 ini, ada 3 parameter, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Untuk fisik, kita dapat identifikasi melalui warna tanah. Tanah yang mempunyai BO kandungannya tinggi akan memiliki warna tanah yang lebih tinggi, yaitu coklat sampai hitam kegelapan. Selanjutnya juga ada kemampuan mengikat air. Tanah yang mempunyai BO tinggi akan mempunyai kemampuan mengikat air tinggi untuk disimpan, untuk dipakai pada tanaman. Sedangkan untuk kimia, kita tidak memakainya untuk praktikum kali ini karena kimia memerlukan bahan-bahan yang cukup sulit untuk kita beli secara individu. Yang pertama ada H2O2 sebesar 10%, ada juga C organik. Keduanya ini sama untuk identifikasi bahan organik. Selanjutnya ada biologi. Biologi kita dapat melihat melalui proses makroorganismenya, sedangkan untuk mikroorganismenya kita tentunya tidak bisa melihat karena kita memerlukan alat laboratorium. Nah, untuk makroorganismenya itu seperti cacing, kaki 1000 dan siput darat. Ada juga tikus tanah dan yang lain-lain. Nah, apa sih yang kita lakukan untuk praktikum acara 5 ini? Untuk praktikum acara 5 ini nanti tidak jauh berbeda dengan acara yang pertama, yaitu kita langsung turun ke lapangan. Tapi khusus untuk acara 5 ini, kita turun di lapangan di sekitar tempat tinggal kita. Ada beberapa langkah. Yang pertama, pengambilan sampel tanah, identifikasi warna tanah, identifikasi makroorganisme tanah, dan identifikasi kemampuan mengikat air tanah, serta identifikasi ke lingkungan sekitar tempat pengambilan tanah.
Nah, untuk pengambilan sampel tanah sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu tanah untuk uji warna dan makroorganisme, dan yang kedua tanah untuk uji kemampuan mengikat air. Untuk tanah uji warna dan makroorganisme, cukup kita lihat bagian dalam dari tanah, tidak perlu dalam-dalam, tetapi ketika kita menggali tanah, kita sudah melihat warna yang berbeda dari atasnya, ataupun kita sudah melihat beberapa makroorganisme yang ada di dalam tanah, itu sudah bisa dilakukan identifikasi. Identifikasi yang pertama yaitu uji warna tanah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tanah yang memiliki banyak kandungan BO akan berwarna coklat hitam, karena semakin gelap warna tanah, semakin banyak kandungan BO. Nanti setelah tanahnya kalian gali, kalian bisa identifikasi warna tanah itu berdasarkan penglihatan kalian. Seperti ini, berwarna coklat kehitaman. Dia pasti mempunyai BO yang tinggi karena dia mempunyai warna yang gelap. Selanjutnya, coklat kemerahan. Dia mempunyai BO sedang, dan coklat muda dia mempunyai BO yang rendah. Nah, untuk uji makroorganisme tanah ini dapat kalian lihat dari proses-proses sebelumnya atau saat kalian menggali tanah. Semisal proses sebelumnya kalian melihat di wilayah kalian ambil tanah itu pernah ada kaki seribu atau tikus tanah yang lewat. Berarti itu bisa diidentifikasikan bahwa di sana terjadi proses terbentuknya BO sehingga organisme tanahnya ada. Atau ketika kalian menggali tanahnya, kalian menemukan cacing tanah. Itu juga dapat disebut dengan makroorganisme tanah. Selanjutnya, uji kemampuan mengikat air. Nah, untuk uji kemampuan mengikat air nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya di akhir video materi ini. Selanjutnya ada uji ke lingkungan, yaitu untuk mengetahui kaitan penggunaan lahan, aktivitas manusia, dan proses BO. Jadi, di sini ada dua contoh, penggunaan lahan perumahan dengan penggunaan lahan perkebunan. Kita bisa tahu bahwa aktivitas manusia antara perumahan dengan perkebunan tentunya sangat berbeda. Jika di perkebunan, mereka juga akan melakukan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengolahan tanah, pemberian pupuk, dan penanaman. Sedangkan di perumahan tentunya tidak ada proses seperti itu. Selanjutnya juga akan berkaitan dengan proses BO, di mana tanah yang diolah tentunya akan memiliki BO yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di perumahan yang tidak selalu diolah oleh masyarakat sekitarnya. Untuk format laporannya masih sama dan juga masih sama seperti laporan acara 1. Untuk langkah kerja terbagi menjadi pengambilan sampel dan pengujian BO. Dan hasil praktikumnya tabel uji BO tanah yang akan dicantumkan serta pengumpulannya Selasa 2 Juni 2020. Sekarang kita ke bagian praktek ya. Yang pertama di sini adalah menjelaskan bagaimana caranya mengambil sampel tanah di lapangan. Sebenarnya cara mengambil sampel tanah kali ini itu cukup mirip dengan ketika cara 2 di lapangan yang sudah dilakukan teman-teman. Tapi di sini akan dijelaskan kembali karena ada sedikit penyesuaian. Langsung saja. Yang pertama kita bersihkan dulu permukaan atasnya dari vegetasi yang ada. Gelembung ini sudah dibersihkan, langsung saja diambil, dicongkel seperti ini. Nanti kurang lebih kedalamannya sekitar 10-15 cm cukup. Ya, ini kan ketika sudah digali ya, itu kita amati bagian dalamnya sini. Itu untuk mengamati makroorganisme yang ada. Apakah di dalam galian itu ada semut atau mungkin cacing tanah, itu nanti bisa difoto kalau misal ketemu. Tapi kalau tidak ada, tidak usah, ya tidak apa. Terus untuk mengamati warnanya, itu kita amati cukup yang ada di permukaannya saja. Kalau di tempat saya ini
Ini kan warnanya kecoklatan, jadi nanti saya ditulis kecoklatan dan bisa difoto juga. Ya, sekarang kita memasuki ke bagian kedua, yaitu percobaan kemampuan tanah dalam menahan air. Sedikit pengantar. Jadi kandungan bahan organik di dalam tanah itu juga mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air. Jadi semakin banyak kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah, maka kemampuan tanah dalam menahan air pun semakin baik. Jadi air tidak mudah lolos. Untuk eksperimen kali ini kita akan melakukan eksperimen sederhana dengan alat dan bahan seperti tanah yang diambil dari lokasi pengamatan, kemudian air. Untuk takarannya itu perbandingannya 1:1. Untuk proses percobaan kali ini kita menggunakan masing-masing takarannya itu 1/3 gelas air yang gelas plastik, kurang lebih sebanyak ini. Kemudian alat yang diperlukan itu ada botol 600 ml sebanyak 1 buah. Botol 600 ml nya itu dibagi menjadi 2. Kemudian di bagian bawah itu diberi sedikit lubang, jadi nanti ada sirkulasi udara supaya ketika udaranya terlalu padat itu nanti airnya tertahan, jadi susah untuk turun. Kemudian di bagian atasnya, terutama di bagian tutupnya ini diberi lubang-lubang yang berbentuk seperti poli. Tujuannya nanti adalah untuk akses keluar air dari bagian atas ini ke bagian bawah. Kemudian kita susun seperti ini ya. Yang pertama kita masukkan tanahnya ke dalam sini, bagian atas. Setelah sudah masuk, ditatakan dulu jadi permukaannya bisa rata. Ketika sudah ditatakan, kemudian kita siapkan stopwatch sebelum memasukkan air ke dalam alat eksperimen. Lalu ketika kita memasukkan air, kita langsung mulai penghitungan waktunya. Selanjutnya kita tunggu sampai air yang ada di atas ini sepenuhnya hilang. Jadi airnya sudah pindah ke bagian bawah semua. Setelah selesai ya, kita bisa lihat di sini airnya sudah tidak menggenang lagi, walaupun tanahnya masih basah. Tapi karena airnya sudah tidak menggenang, kita cukupkan. Kemudian airnya juga sudah berpindah ke bagian bawah alat yang kita gunakan. Nah, setelah tercapai kondisi seperti ini, kita bisa lihat di timer berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerapannya. Di sini menunjukkan sudah berlangsung selama 46 menit. Nanti teman-teman bisa mencatat durasi untuk penembasannya adalah selama 46 menit. Itu saja dari kami, asisten ilmu tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.